Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Madul Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Masih di bab bentuk aljabar ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Kegiatan 3.3 ya, ada di halaman 216. Kemudian ada pembagian bentuk aljabar kegiatan 3.4 ada di halaman 225. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di materi kali ini. Yang pertama, kegiatan 3.3 memahami perkalian bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar X ditambah A kali X ditambah B mengikuti proses berikut. Nah, di sini X itu apa? Yaitu variabel ya. X-nya variabel, kemudian A dan B di sini adalah konstanta. Nah, bentuk perkaliannya yaitu rumus dasarnya yakni X ditambah A dikali X ditambah B. Itu caranya yakni kalau dulu saya sering menyebutnya sebagai perkalian pelangi. Yang pertama, X dikalikan dengan X, kemudian tambah, ya tambahnya mengikuti ini, X dikalikan dengan B. Kemudian ditambah lagi mengikuti yang sini tambahnya sekarang, A dikalikan dengan X. Nah, sekarang yang di sini positif ketemu positif, yang positif berarti tambah ya, tambah A kali B. Bagaimana sih Pak? Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, bentuk ini ada di halaman 218 ya. Jadi silakan nanti secara lengkap ada di buku halaman 218. Kita lihat masing-masing contohnya. Nah, tabel 3.5 perkalian bentuk aljabar. Di sini ada tabel ya nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian kolom pertama ada nomor, kolom keduanya ada aljabar yang disimbolkan dengan A, kemudian ada B, ada A kali B, kemudian ada keterangannya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, nah sekarang kita lihat bahwa A-nya itu hanya ada satu suku saja, ya, ada satu suku saja, yakni di sini konstanta, ya, bentuknya angka, yaitu angka 5 saja. Kemudian B-nya ada X ditambah 10. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dikalikan pelangi. Berarti pertama 5 dikali X, taruh sini 5 dikali X, ditambah 5 dikali 10, taruh sini 5 kali 10. Nah, 5 kali X berapa? 5X. Kemudian ditambah 5 kali 10-nya berapa? 50. Berarti jawabannya 5X ditambah 50. Taruh di sini 5X ditambah 50. Bisa ya? Bisa pasti. Kemudian yang nomor 2 ini hanya beda tanda saja ya. Di sini tetap yaitu hanya ada konstanta saja, satu suku, kemudian di sini dua suku. Tandanya yang berbeda. Kalau yang pertama di situ yaitu penjumlahan, kalau yang kedua pengurangan. Jadi di sini hasilnya pasti pengurangan. Nah, caranya ada di sini. Silakan dibaca, dipelajari dan dipahami. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini persis ya seperti rumusnya tadi. Yang pertama ada dua suku, yang kedua juga ada dua suku. Sekarang kita operasikan ya berdasarkan rumus pelangi. Berarti yang pertama X dikalikan X, ditaruh sini. Kemudian ditambah X dikali 3. Nah, tambahnya dari mana Pak? Dari sini tadi ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu 10 dikali X. Nah, taruh sini 10 kali X. Kemudian tambah lagi ya, positif ketemu positifnya, 10 dikali 3, 10 kali 3. Nah, sekarang tinggal diolah ya. X dikali X, X-nya ada berapa? Ada 2. Nah, berarti X kali X itu sama dengan X pangkat 2. Ingat ya, kalau X dikali X itu X pangkat 2. Kalau X ditambah X itu 2X. Ya, perhatikan perbedaannya ya. Oke, jadi X dikali X itu X kuadrat, kemudian ditambah X dikali 3 berarti 3X, 10 dikali X berarti 10X, 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, apakah sudah selesai? Belum. Masih ada apa? Variabel yang sama. Di sini X, di sini X. Nah, sama-sama X bisa dioperasikan. Berarti 3 ditambah 10 berapa? 13. 13 apa? 13X. Jadi jawaban akhir X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Bisa ya?
Bisa pasti. Nah, kemudian ini sama juga, nomor 4 juga demikian. Salah satunya ada negatif. Jadi nanti negatifnya di sini mainnya. Kemudian di sini ada positif, kemudian di negatifnya ada di yang ke B di sini. Berarti nanti negatifnya ada di sini. Silakan nanti dipelajari. Yang nomor 6 sama, nomor 7 juga demikian, silakan dipelajari. Nah, kemudian bagaimana yang nomor 8 ya? Yang pertama ada pangkatnya di sini. Nah, sama saja caranya ya, sama saja, yakni dengan perkalian pelangi. Kalau nggak percaya, kita operasikan satu persatu. Kita lihat ya. X kuadrat dikali 3x, taruh sini. Ditambah x kuadrat dikali min 7. Ditambah lagi 4x dikali 3x, ditambah lagi 4 dikali negatif 7. Kemudian kita operasikan x kuadrat kali 3x. Nah, di sini kalau nggak ada apa-apanya 1 berarti ya. 1 kali 3, 3. X kuadrat dikali x. Nah, di sini x-nya pangkat 2, di sini pangkat 1. Nah, berarti jadinya pangkat 3. 3 x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali negatif 7. Nah, di sini positif, di sini negatif. Positif kali negatif, negatif 7x kuadrat. Kemudian ada lagi 4x dikali 3x. 4 kali 3 berapa? 12. X kali x, x kuadrat. Bisa masih? Oke, kemudian 4 dikali negatif 7 berapa? Negatif 28. Negatif 28 apa tandanya? Yaitu x. Nah, kemudian sampai sini sudah selesai belum? Masih ada variabel yang sama, yaitu x kuadrat di sini. Berarti negatif 7 ditambah 12, atau sama halnya 12 dikurangi 7 berapa? 5 positif. Jadi jawaban akhirnya yaitu 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 28x. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kegiatan 3.4, memahami pembagian bentuk aljabar. Ya, kalau di bukunya ada di halaman berapa tadi? 225. Nah, kita diperlihatkan tabel di sini ya, tabel 3.7, pembagian bentuk aljabar. Ada langkah-langkah di sini ya, langkah 1 sampai terus di sini sampai 7. Kemudian ada pembagian bentuk aljabarnya ya, aljabar yang dibagi dengan aljabar yang lain. Kemudian ada keterangan di sini ya, keterangan itu caranya ya, penjelasannya. Nah, silakan nanti dibaca dengan seksama ya, difahami. Nah, kita lihat contohnya yang lebih sederhana cara penulisannya di sini ya. Nah, sebelumnya perhatikan dulu di sini ya. Di sini saya punya x kuadrat dibagi x. X kuadrat itu apa? Yaitu x-nya ada 2, tapi dikali ya. Nah, di sini dikalinya saya pakai titik ya, biar nggak sama-sama x. X masa kalinya x juga. Nah, saya ganti dengan titik ya. Titik artinya kali. Berarti x kuadrat itu x-nya ada 2, x kali x. Dibagi apa? X-nya ada 1. Nah, sekarang berarti yang atas kita coret 1, yang bawah juga kita coret 1. Artinya sisa berapa X-nya? Yaitu sisa 1. Sisa 1 taruh sini. Kemudian X pangkat 3 berarti X-nya ada 3. X pangkat 2, X-nya ada 2. Nah, karena yang bawah ada 2, berarti yang atas juga dicoret 2. Berarti X-nya sisa 1 taruh sini. Kemudian ada lagi X pangkat 3, berarti X-nya ada 3, yang bawah cuma ada 1. 1 yang bawah dicoret, berarti atasnya juga 1 dicoret. Nah, di sini X-nya ada berapa? Ada 2, berarti X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian ada lagi yang terakhir, X dibagi X. Nah, pembagiannya sama ya, sama halnya dengan 1000 dibagi 1000, sama dengan 1. Atau X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Kalau lebih panjang lagi berarti X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 sama dengan 1 juga. Bisa ya? Nah, kita masuk ke contoh berikutnya berarti di sini ya. Nah, kita lihat atau silakan diperhatikan dengan seksama ya. Kalau di bukunya ada di halaman 227. Sekarang perhatikan baik-baik, tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 oleh x tambah 5. Nah, berarti yang depan sini taruh di dalam sini. Kemudian ada apa ini tandanya? Porogapit ya. Porogapit. Nah, kemudian x ditambah 5-nya taruh yang depan ya. Yang di sini ditaruh di depan. Nah, sekarang silakan diperhatikan langkah per langkahnya. Perhatikan di sini ya. Nah, di sini saya awali dengan suku yang pertama. 2 dibagi, nah di sini nggak ada apa-apanya berarti berapa? Artinya 1 ya. Berarti 2 dibagi 1 berapa? 2. Sekarang x kuadrat dibagi x berapa? X kuadrat dibagi x sama dengan x. Nah, berarti hasilnya 2x.
Nah, sekarang kalau naiknya itu 1 kali yang depan, sekarang turunnya 2 kali. Perhatikan ya, 2x dikali x itu hasilnya pasti sama dengan yang atas sini, 2x kuadrat. Kemudian sekarang turunnya 2 kali ya, berarti 2 dikali 5 berapa? 10, positif 10. Variabelnya apa? Yaitu x, mengikuti x-nya. Nah, sekarang karena di sini sama, itu pasti dikurangi di sini ya, dikurangi. Sama, angka yang sama, kalau dikurangi hasilnya 0. Nah, sekarang tinggal 7 dikurangi 10. Berapa 7 dikurangi 10? Yaitu negatif 3. Negatif 3 apa tandanya? X. Bisa ya? Nah, sekarang yang belakang turun, negatif 15 kita turunkan di sini. Kemudian lagi kita ke atas lagi sekarang ya, 1 kali ke atas. Negatif 3 dibagi 1. Berapa? Negatif 3. X dibagi X sama dengan 1 ya. X dibagi X sama dengan 1. Kalau 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, berarti satunya nggak perlu ditulis. Nah, sekarang turunnya 2 kali. Perhatikan, negatif 3 dikali X. Nah, sama dengan negatif 3x, ini pasti sama yang depan. Kemudian negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Nah, ternyata sekarang atas dan bawah ini sama. Nah, kalau sama dikurangi pasti hasilnya 0. Nah, jadi hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 15 oleh x ditambah 5 adalah 2x dikurangi 3. Nah, ini hasilnya berarti. Bisa ya? Nah, ini juga sama, silahkan nanti dipelajari sendiri. Tabel berikutnya pun juga demikian ya, silahkan dipelajari. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini pembaginya cuma ada 1 suku saja? Nah, sebelumnya tadi pembaginya adalah 2 suku ya di sini ya, suku pertama, suku kedua, suku pertama, suku kedua. Nah, sekarang sukunya cuma 1 pembaginya. Nah, ini malah lebih mudah ya, naiknya 1 kali, turunnya juga 1 kali. Perhatikan di sini ya. Berarti yang panjang di sini kita taruh yang di dalam. Kemudian ada tanda porogapit di sini. Nah, yang pendek di sini 2x-nya taruh yang di depan. Sekarang perhatikan baik-baik. Angkanya dulu. 4 dibagi 2 berapa? 2. X kuadrat dibagi x sama dengan x. Ingat ya yang tadi ya dicoret-coret. Nah, sekarang turunnya juga 1 kali. 2x dikali 2x 4x kuadrat. Nah, ini pasti sama. Kalau sama dikurangi hasilnya 0. Sekarang sisanya turun. Nah, positif ya, positif 6x. Nah, di sini berarti nggak usah ditulis positifnya. Kalau negatif ini dikasih negatif ya, karena positif nggak usah ditulis. 6x sekarang. 6 dibagi 2 berapa? 3. X dibagi x 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, berarti satunya nggak usah ditulis, hanya 3 saja. Sekarang turun. 3 kali 2x berarti 6x. Karena sama dikurangi pasti hasilnya 0. Jadi hasil bagi 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x adalah 2x ditambah 3. Taruh atas sini. Bisa ya? Pasti bisa, saya yakin. Nah, sekarang latihannya ya, tinggal latihannya. Latihannya ada ayo kita berlatih 3.3. Di dalam buku paket ada di halaman 222 ya, nomor 1 ya, nomor 1 saja untuk perkaliannya ya. Ini 10 kali ya. Jadi ini juga demikian. Ini 1 suku dikali 2 suku, 2 suku dikali 2 suku. Ini juga demikian, 2 suku dikali 2 suku. Ini untuk perkaliannya di halaman 222. Kemudian untuk pembagiannya, ayo kita berlatih 3.4. Nomor 1 saja juga ya, ada di halaman 231 ya. Berarti ini dibagi oleh di sini ya, yang depan dibagi yang belakang. Berarti yang depan di sini ditaruh dalam, kemudian dikasih porogapit. Nah, yang belakang sini ditaruh yang di depannya. Pasti bisa ya. Oke, nah cara mengerjakannya tetap sama, yaitu silahkan ditulis di buku, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke saya. Baiklah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Nanti silakan kalau belum paham boleh ditanyakan via WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.